Baik, jadi di sini kami mengadakan Zoom meeting untuk membahas atau mendiskusikan materi tentang gugus fungsi, alkohol, amida, karboksilat, ester, dan lain-lain yang menentukan sifat kimia dan biologis obat. Kemudian kami melanjutkan pembahasan di dalam grup chat di GPT untuk menentukan gugus fungsi seperti alkohol, amida, karboksilat, ester yang menentukan sifat kimia dan biologis obat. Lalu saya memilih ether untuk menjadi tema utama untuk rumusan masalah yang akan saya ambil. Lalu dengan format seperti ini, carikan rumusan masalah tentang ether dalam farmasi dari jurnal terpercaya dengan terindeks Scopus. Diberikan beberapa contoh rumusan masalah dan dari jurnal terpercaya. Lalu saya mengambil jurnal dari saran atau dari rekomendasi tersebut, yaitu aplikasi farmasi dari ether selulosa dan ester ether selulosa. Jurnal ini telah saya cek indeksnya dan telah berindeks Q1. Dan di sini ada abstrak yang menjadi dasar rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh jenis dan konsentrasi polimer atau selulosa terhadap sifat fisik dan efikasi sistem penghantaran obat nanopartikel. Lalu, saya meminta solusi pada GPT dengan keyword bagaimana pengaruh variasi jenis dan konsentrasi polimer selulosa terhadap sifat fisik dan efikasi sistem penghantaran obat nanopartikel. Carikan solusi permasalahan dari permasalahan di atas berdasarkan jurnal terpercaya terbaru dan prediksi Scopus. Dari keyword ini dapat diberikan rekomendasi oleh GPT beberapa jurnal dan saya memilih jurnal yang berjudul Produksi Nanopartikel Nabumeton Pengaruh Berat Molekul Konsentrasi dan Sifat Perstabil Ether Selulosa. Dan telah saya cek indeksnya di Scopus yaitu Q1. Ada beberapa bagian dari abstrak yang menjadi solusi dari rumusan permasalahan tersebut, yaitu berdasarkan abstrak tersebut dari jurnal di atas memberikan bukti eksperimen bahwa perbedaan jenis polimer atau selulosa memang berpengaruh langsung terhadap pembentukan dan stabilisasi nanopartikel obat. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa tidak semua jenis polimer atau selulosa mampu menstabilkan nanopartikel. Misalnya ada hidroksietik cellulose tidak berhasil menstabilkan nanopartikel pada berbagai berat molekul. Sedangkan polimer atau selulosa lainnya mampu menghasilkan nanopartikel stabil berukuran kurang dari 1000 nanomilimeter. Maaf, nanometer. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa variasi berat molekul polimer berpengaruh terhadap kemampuan pembentukan nanopartikel, di mana polimer dengan berat molekul lebih rendah cenderung lebih efektif dalam menghasilkan nanopartikel stabil. Namun, hasil penelitian menegaskan bahwa struktur kimia polimer memiliki pengaruh yang sama pentingnya, bahkan lebih dominan dibandingkan berat molekul semata dalam menentukan keberhasilan pembentukan nanopartikel. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa variasi jenis dan konsentrasi atau karakteristik polimer ether selulosa mempengaruhi sifat fisik nanopartikel, seperti ukuran partikel dan stabilitas sistem. Perubahan sifat fisik ini selanjutnya akan mempengaruhi efikasi sistem penghantaran obat karena stabilitas dan ukuran nanopartikel menentukan kemampuan distribusi obat, profil pulpasa, serta potensi peningkatan bioavailabilitas zat aktif. Lalu saya
Meminta tolong kepada GPT untuk mencari jurnal pembanding dengan keyword sama seperti yang di atas. Lalu diberikan beberapa rekomendasi dan saya memilih jurnal dengan judul pelapisan ultra tipis etil selulosa dengan metode elektrospray pada nanopartikel obat untuk meningkatkan pelepasan obat yang berkelanjutan. Dan telah saya cek juga indeks Scopusnya yaitu Q1. Ada beberapa eh, kutipan yang dapat menjadi landasan solusi dari rumusan masalah tersebut. Dari kutipan ini dapat diambil kesimpulan yaitu berdasarkan hasil penelitian nanopartikel yang dilapisi polimer memiliki kualitas fisik yang lebih baik, ditandai dengan bentuk partikel yang seragam, permukaan lebih halus, dan ukuran yang lebih homogen dibandingkan partikel tanpa coating. Selain itu, hasil uji pelepasan obat menunjukkan bahwa adanya lapisan etil cellulose mampu memperlambat pelepasan obat sehingga menghasilkan sistem penghantaran obat dengan pelepasan yang lebih terkontrol dan sustained release. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan polimer eterselulosa sebagai coating berpengaruh terhadap sifat fisik nanopartikel sekaligus meningkatkan efektivitas sistem penghantaran obat melalui kontrol pelepasan secara aktif. Dari dua jurnal solusi tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu polimer eterselulosa memiliki peran krusial dalam sistem nanopartikel, baik sebagai stabilizer yang mempengaruhi ukuran dan stabilitas partikel, maupun sebagai coating agen yang mengontrol pelepasan obat. Pemilihan jenis dan konsentrasi polimer sangat menentukan kualitas fisik dan performa sistem penghantaran obat.